comment, and subscribe. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita bertemu ini karena momen Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayatnya kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi layla minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah linuriyahu min ayatina. Jadi kalau kita baca dari pangkal ayat ini, sekarang kita bahas satu-satu. Yang pertama kali dibuka dengan kalimat Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan. Pelajaran yang pertama, kita mesti banyak bertasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalau tetangganya ngajak ngobrol, menceritakan anak orang, suami orang, istri orang, tetangga orang, mertua orang, menantu orang, maka tutup mulut, ajak bertasbih. Tapi jangan gara-gara tasbih nanti nggak mau ngobrol sama sekali. Ustadz Somad lewat mau nanya, Assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam. Kumaha ibu damang? Di mana pesantren Al Mubarakah? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ngobrolnya tetap ngobrol. Kalau kebetulan sedang ngobrol, hatinya bertasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tapi kalau kebetulan sedang kosong, daripada cerita nggak tentu arah, menceritakan aib orang, ghibah, namimah, nanti pahala orang jadi hilang pahala sholat duha kita terbang, infak zakat sodakohnya melayang gara-gara cerita aib orang. Maka lidah disibukkan dengan bertasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tapi tasbih mesti jelas bunyinya. Subhanallah, subhanallah. Ini kadang orang selesai sholat tasbih bunyinya udah nggak jelas. Tapi tidak juga terlalu pelan. Kalau tasbih 33 terlalu pelan, selesainya asar. Subhanallah, subhanallah. Begitu selesai, makmumnya udah kabur semua. Yang seimbang antara tidak terlalu cepat, tidak terlalu pelan. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah artinya maha suci Allah. Mereka mengatakan Allah punya anak. Allah punya anak atau tidak? Lam yalid wa lam yulad. Maka Allah disucikan. Karpet disucikan karena kena tai kucing. Maaf. Baju disucikan karena kena kotor noda. Maaf. Kain sajadah tempat sholat disucikan karena najis. Allah tidak kotor, betul? Allah maha suci. Makanya setelah menyebut Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah SWT. Saya pernah diundang dalam satu acara yang sama-sama kita hormati Ustadz Abdul Somad. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah SWT, selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Saya heran, saya tanya panitia, ini siapa? Mohon maaf Pak Ustadz, ini direktur kami non muslim. Oh, ternyata dia tidak tahu. SWT artinya subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang susah, sulit dapat rezeki,
terlintas di hatinya, jangan-jangan Allah sekarang sedang susah juga, nggak ada lagi yang mau dibagi. Maka katakan subhanallah, Allah Maha Suci. Kalau ada saudara kita sakit, lalu dalam hati kita mengutuk nasib, kenapa yang sakit, kenapa Allah nggak adil, kenapa Allah tidak adil, kenapa Allah tidak adil, maka katakan dalam hati subhanallah. Berada dalam 3 kegelapan. Pertama kegelapan malam, yang kedua kegelapan laut, yang ketiga kegelapan perut ikan. Yang pertama kegelapan malam, yang kedua kegelapan laut, yang ketiga kegelapan perut ikan. Ditelan ikan di dalam laut di tengah malam. Nabi Yunus ditelan ikan di dalam laut di tengah malam. Apa tasbih Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tempat yang paling mulia, kalau dikatakan yang paling mulia di Makkah, maka kita tidak bisa ke Makkah sekarang. Yang punya uang banyak yang bisa, karena biaya umrah meningkat, karena mesti tinggal di hotel, setelah pulang nanti disimpan dulu karena takut kena Omikron. Like. 5 kali hidung ditusuk, mau berangkat tusuk, masuk pesawat tusuk, keluar pesawat tusuk, masuk Saudi Arabia tusuk, pulang dari Makkah hidung mengembang. Disangka tetangga sombong ya sekarang, mentang-mentang baru umroh hidungnya kembang. Mohon maaf, aku bukan sombong, hidung sudah 5 kali kena tusuk. Maka tempat yang paling mulia ketika kita sedang bersujud, karena ketika sedang sujud kita mensucikan Allah. Apa yang kita katakan ketika sedang sujud? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Tempat yang paling mulia di kening ibu adalah kening, betul? Ada yang berani megang kening ibu? Yang berani megang kening Ustadz Somad cuman 3. Pertama tukang pangkas, yang kedua tukang foto. Waktu kemarin saya pas foto, miring ke kiri, miring ke kanan, agak dongak ke belakang, kurang maju dikit, lama-lama dia dekat, dia pegang kening saya. Yang ketiga anak, istri, keluarga. Itulah yang berani megang kening kita, betul ibu? Tapi ketika kita sedang bersimpuh sujud, walaupun jenderal, walaupun presiden, walaupun gubernur, walaupun bapak dan ramil pakai baju tentara gagah perkasa, walaupun pak camat dan pak kades, tapi waktu sujud keningnya tetap nempel ke lantai. Mentang-mentang pejabat lalu kemudian sholat nggak mau nempelkan kening ke lantai, Allahu Akbar, ke tiang, nggak bisa. Maka dia mesti menempelkan ke lantai, tempat yang paling rendah, diinjak-injak di bawah telapak kaki. Dan dia berkata, aku rendah, aku hina, aku miskin, aku susah, aku nggak ada apa-apa, yang tinggi dan kuasa hanya Allah. Dan keluar dari mulutnya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maka pelajaran yang pertama dari subhanalladzi asra bi'abdihi, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tapi saya belum punya anak Pak Ustadz. Dengan suaminya duduk-duduk bertasbih, minta kepada Allah supaya dilepaskan dari segala kesulitan. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun. Kalimatani, 2 kalimat, khafifatani 'alal lisan, ringan di lidah, saqilatani fil mizan, berat pada timbangan mizan hari kiamat, habibatani ilar rahman, disukai Allah. Kalimatnya singkat, padat,
pendek tapi memberatkan timbangan hari kiamat, yaitu kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim.